Fenomena galbay atau gagal bayar masih marak terjadi di Indonesia. Tidak hanya melampaui wilayah korporasi, namun juga menjangkiti pada individu yang tidak lain korbannya adalah masyarakat. Galbay umumnya menjangkiti atau menjamur pada individu, berawal dari mudahnya akses pinjaman online maupun pay later sampai akhirnya kebablasan dan terjerat pada tunggakan yang menguras pendapatan. Istilah galbay adalah akronim dari gagal bayar dalam dunia pinjaman online. Istilah ini menggambarkan sebuah kondisi di mana seseorang tidak bisa membayar pinjaman atau hutangnya ke pinjaman online atau pinjol. Ada beberapa hal yang menyebabkan debitur tidak bisa melunasi pinjaman yang telah diajukan, seperti musibah, lupa untuk menyisihkan uang, dan sebab lainnya yang tidak bisa diprediksi. Seperti diketahui, lonjakan aktivitas belanja online pasca pandemi merupakan salah satu faktor dari maraknya pinjol dan pay later di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan, nilai kredit macet pinjol dalam skala nasional mencapai 1,73 triliun rupiah pada periode Juni 2023. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, tercatat bahwa rentang usia 19 hingga 34 tahun menyumbang kredit macet pinjol terbesar dengan nilai akumulasi gagal bayar mencapai 763,65 miliar rupiah atau 44,14% dari total kredit macet pinjol nasional. Hingga kini memang belum ada hukum pidana untuk menjerat bagi siapapun yang belum membayar utang pinjol. Namun, nanti akan ada kesulitan lain jika Anda tidak melunasi utang-utang tersebut. Misalnya saja nanti Anda akan kesulitan dalam mengambil atau mengajukan pinjaman lain, serta bunga utang yang kian bertambah besar. Sejatinya, jika hal ini terus dibiarkan, tentunya efek jangka panjang atau untuk di masa mendatang tidak main-main. Ketika galbay pada pinjol dan pay later, kamu harus bersiap-siap mendapat rapor merah pada skor BI Checking, atau kini sudah beralih menjadi Slik OJK. Nah, jika rapor kamu jelek di Slik OJK, tentunya ini akan menyulitkan permohonan pengajuan pinjaman di masa depan, seperti pengajuan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Bahkan yang lebih seram lagi, belakangan ini cukup banyak perusahaan-perusahaan yang enggan mempekerjakan individu dengan skor Slik OJK yang buruk. Dan hal ini cukup ramai diperbincangkan di sosial media, di mana kalangan HRD dikabarkan mulai mengecek rapor para pelamar kerja di Slik OJK. Sementara terdapat satu fenomena lainnya yang marak terjadi sehubungan dengan perkembangan pinjaman online, yakni joki pinjol. Jasa ini menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pinjol, terutama untuk mereka yang memiliki tunggakan sehingga tak dapat mengakses pembiayaan baru. Di balik bahaya gagal bayar dan joki pinjol yang mengintai, sudah sejauh mana masyarakat mengetahui hal ini? Kalau soal gagal bayar lah ya gitu ya. Kalau gagal bayar sih mungkin tahu aja gitu. Sama mungkin kalau ditanya soal yang joki untuk yang seperti mungkin sekilas aja info kan di sosial media atau Twitter itu banyak, atau di IG juga banyak. Cuma sejauh itu sih. Kalau gagal bayar saya sendiri kurang tahu sih, tapi kalau misalkan dengan joki pinjol mungkin familiar sedikit sih. Kalau joki pinjol yang saya tahu itu sekarang ada lumayan ramai di platform Twitter atau X, kayak kalau misalkan kita nggak bisa minjem lagi, kita dipinjemin sama jokinya. Kayak gitu bukan ya? Untuk mengulasnya lebih lanjut, sudah bersama saya Alia Natasha selaku Financial Educator. Halo Ibu Alia, apa kabar Ibu? Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Akhir-akhir ini kan masih marak banget nih kasus gagal bayar atau galbay di korporasi maupun individual ya. Karena sekarang marak banget dengan adanya pinjol seperti itu. Nah, sebenarnya apa Ibu yang menjadi penyebab utama fenomena gagal bayar atau galbay pinjol ini kerap terjadi belakangan ini Ibu? Oke, salah satunya mungkin memang ada dari masyarakatnya juga, ada dari akses. Akses pinjaman online ini terlalu mudah dan terlalu gampang, siapapun bisa mendapatkannya.
dan tidak adanya edukasi yang baik terkait pinjaman online ini. Bahkan mereka tidak pernah tahu seberapa besar sih sebenarnya hutang yang dipinjamkan kepada para debitur. Jadi mereka pikir hanya meminjam 1 juta ya harus membalikan 1 juta plus mungkin ada uang administrasi. Tapi di satu sisi kita bisa melihat banyaknya layer kalau ternyata 1 juta itu ada bunganya, ada biaya administrasi, dan ada biaya-biaya tersembunyi lainnya. Sehingga ketika mereka tertagih, mereka tidak tahu kalau ternyata tagihannya bisa mencapai mungkin puluhan hingga ratusan persen dari jumlah yang sebenarnya mereka pinjamkan. Gagal bayar ini menurut data ya didominasi kelompok usia Gen Z dan millennials gitu. Jadi ini agak mengagetkan ya, ada budaya apa sih di luar sana jika memang dominasinya di rentang 19 sampai 34 tahun ini untuk pinjaman yang konsumtif atau produktif. Di data lain lagi, ternyata pinjaman online ini cukup marak juga untuk menghidupi kehidupan yang konsumtif. Sebatas fashion, gadget, dan seperti kehidupan konsumtif lainnya. Nah, di saat tidak sedikit gitu ya masyarakat kita menghadapi status galbay, tengah viral juga nih keberadaan joki galbay pinjol. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita pahami soal keberadaan joki galbay ini, Bu? Justru dengan adanya kehadiran joki gagal bayar ini, kita harus mempertanyakan kenapa profesi ini ada, kenapa jasa ini ada. Tujuan dari joki adalah memudahkan, berarti mereka ini adalah profesional yang bisa meluluskan kesulitan dari pemakainya gitu. Kalau dengan adanya joki gagal bayar ini, berarti kan mereka mencoba gitu agar si gagal bayar ini bisa meminjam pinjaman yang lain. Kan udah gagal bayar gitu. Solusinya apa? Yang meminjam dari pinjaman ilegal lainnya untuk menutupi pinjol gagal bayarnya mereka. Masalahnya, banyak orang yang tertipu dengan jasa ini. Bahkan biasanya joki gagal bayar yang nakal-nakal ini diindikasikan dengan minta fee di awal. Katakanlah fee-nya 500.000 untuk pencairan sejumlah 10 juta. Debitur, calon pemakai joki ini kemudian melakukan transfer fee tersebut disertai dengan data-data yang dibutuhkan, tapi kenyataannya banyak juga yang justru dibawa kabur gitu oleh oknum si joki gagal bayar tersebut. Dan akhirnya masyarakat juga yang terhimpit masalah lagi, mendapatkan pinjaman online tanpa uangnya kembali ke mereka. Dan inilah yang semakin meresahkan. Oke, baik Ibu Tasya. Boleh sedikit share tips Ibu edukasi ke masyarakat adanya plus minus saat kita mengambil utang produktif dan utang konsumtif, serta dampaknya ke kehidupan kita ini, Bu? Kalau saya menyarankan sebaiknya yang namanya utang produktif itu dipinjam melalui financial institution yang legal, seperti misalnya bank ataupun perusahaan leasing. Perhatikan baik-baik skema dari pembayaran yang wajib kita bayarkan setiap bulannya. Pinjaman yang baik itu biasanya sudah ada tuh format template berapa sih cicilan kita harus dibayarkan untuk tenor katakanlah 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun. Buat saya, utang konsumtif itu sah-sah saja selama meliputi satu, memang utang ini untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, untuk dana pendidikan. Jujur, setelah 3 tahun COVID ini berlalu, masih banyak di luar sana masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menormalisasi pengeluaran dan adaptasi kepada dana-dana yang besar. Jadi jika melakukan utang konsumtif ini memang untuk tujuan yang baik, untuk keberlangsungan hidup, bukan hanya untuk sebatas gaya-gayaan saja. Yang namanya berhutang itu sah-sah saja, dan yang namanya utang produktif ini tujuannya untuk mengembangkan aset yang kita miliki. Bisa aset pribadi, bisa juga aset secara bisnis. Jika aset pribadi, kita melihat produktivitas dari nilai network yang kita miliki. Jadi pembelian aset seperti KPR ataupun KPM, pembelian rumah dan motor, itu it's okay. Dan untuk utang produktif kredit usaha, ini juga untuk pengembangan usaha. Minusnya adalah ketika kita tidak memiliki cash flow. Jadi perhatikan baik-baik, ketika kita berhutang, kita juga harus melihat kita. Itu satu. Kedua, apakah ada yang diagunkan untuk kita mendapatkan uang tersebut?
Tiga, berhati-hatilah jika memang uang kita cash flow-nya mulai seret, sebaiknya kita yang menginisiasi ke bank ataupun ke financial institution yang memberikan pinjaman dengan maksud itikat baik kita, bagaimana kita bisa merestrukturisasi, mungkin minta perpanjangan tenor dan pengecilan cicilan bulanan, sehingga kita tidak terjebak dalam gagal bayar tersebut. Oke, Ibu Alia Natasha, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Sejatinya, satu-satunya cara agar terhindar dari resiko gagal bayar adalah dengan bijak dan juga bertanggung jawab dalam memanfaatkan produk peminjam apapun. Selain itu, jangan abai terhadap pemenuhan kewajiban untuk membayar utang sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan agar terhindar dari stres akibat sapaan hangat dari debt collector. Selain itu, agar lebih idealnya memang jumlah semua total pinjaman tidak lebih dari 30% dari gaji. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah melunasinya serta tidak kewalahan. Dari Jakarta, saya Liana Salsabila dan Ridwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.